hadirat Tuhan. Iya, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami menikmati segala yang terbaik daripada Tuhan. Sesudahnya kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saatnya kami rindu Tuhan akan memberkati kami. Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman. Izinkan kami berjumpa Tuhan. Iya, Tuhan. Kami mengalami Tuhan Amin. dalam kekuatan kuasa firman. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan. Kehilangan pengharapan diberi pengharapan baru Iya, oleh Tuhan. Kami mengalami anugerah Tuhan dalam kekuatan kuasa firman. Terima kasih Bapak. Intervensi setan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Pengurapan khusus ada atas hamba, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Siap kami dengar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom JPA. Bersuka cita diberkati Tuhan, katakan haleluya. Kita masih ada dalam pembahasan tentang dekat dengan Allah. Katakan bersama, dekat dengan Allah. Sekali lagi 2, 3. Kita ada pada minggu yang ke berapa ini? Minggu ke-9 dari pembahasan dekat dengan Allah. Buka sama-sama Yeremia fatsalnya yang ke-31 ayatnya yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Oke, kita buka bagian firman ini dan kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Dengan suara yang keras, mantap dan berwibawa, kita baca ayat firman Tuhan ini pada hitungan ketiga. Firman Tuhan 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan amin. Sekali lagi Yeremia 31 ayat 3. Mungkinkah Alkitab kita berbeda sampai suaranya tidak terdengar? Yang Alkitabnya sama, ayatnya sama, kita baca sekali lagi. Kalau boleh sarongsong satu akan gempar dengan suara kita. 3. Katakan amin. Saya selalu berkata respon, sekali lagi, respon menentukan berkat. Jadi seberapa antusias saudara meresponi firman, sedemikianlah berkat itu akan kita nikmati. Jadi jangan pikir bahwa respon itu tidak punya efek. Abraham itu diberkati waktu dia meresponi akan setiap firman. Jemaat Tuhan, ketika saudara meresponi firman, maka firman itu akan berakselerasi dalam kita, lalu dia akan mengupgrade iman kita, lalu iman itu akan menghasilkan mujizat atas setiap saya dan saudara. Katakan amin. Bagaimana meresponi firman? Pertama, percaya. Itu pertama. Yang kedua, ada ayat yang saya sangat suka. Ini cara meresponi firman. Buka sebentar dulu. Amsal 21 ayat berapa? 18 ya. Coba. 18 ayat 21 berarti. Putar berarti. Iya. Sama-sama. 2, 3. Hidup dan mati katakan amin. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Mana lidah saudara? Tunjukkan pada saya dulu. Lalu tunjukkan ke kiri kanan saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lalu apa? Siapa yang suka menggemahkannya, memperkatakannya, maka dia akan makan buah dari apa yang dia katakan. Jadi
waktu saudara meresponi dengan menggemahkan apa yang engkau dengar, maka engkau akan makan buah itu. Ini firman saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemahkannya, dia akan memakan buahnya. Itu sebabnya kenapa saya selalu berkata, buang jauh-jauh perkataan-perkataan negatif dalam hidupmu. Buang jauh-jauh. Karena ketika saudara menggemahkan perkataan negatif, saudara akan makan buah negatif itu. Kita kok susah. Tidak heran kita akan susah. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, siapa yang suka menggemahkannya akan makan buahnya. Biar susah katakan, saya orang yang diberkati. Biar dalam masalah katakan, saya lebih dari pemenang. Biar dalam pergumulan katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Tepuk sorak dulu bagi Allah kita. Karena apa yang kita gemahkan, apa yang kita perkatakan, itu yang akan kita makan. Itu sebabnya saya selalu katakan, buang jauh-jauh perkataan-perkataan negatif. Perkatakanlah hal-hal yang positif. Perkatakanlah hal-hal yang ilahi. Karena apa yang kita gemahkan, itu yang akan kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Karena itu sekali lagi, respon menentukan berkat. Katakan bersama 3. Respon menentukan berkat. Haleluya. Oke, minggu lalu kita membahas bagian A dari ayatnya yang ketiga Fatsal 31. Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Saya ambil 2 contoh tentang kalimat ini dalam 2 peristiwa. Peristiwa pertama, waktu Yesus waktu Yesus berjalan di atas air, murid-murid melihat ada sesosok bayangan yang pada akhirnya mereka berkata, itu hantu. Apakah murid-murid tidak kenal siapa Yesus? Kebangetan itu saudara. Yesus yang hari-hari ada dengan dorang, menit-menit ada dengan dorang. Minimal Yesus pe jubah, Yesus pe balenggang, harusnya murid-murid sudah tahu. Tapi kok bisa-bisanya murid-murid berteriak itu hantu? Syukur tuh Yesus itu bukan pembawa runtuh. Kalau Yesus pembawa runtuh tas tenggelam ngoni pe perahu di situ. Sudah lalu ngoni, masa reken kita yang dah datang mau tolong pangoni, kok ngoni bilang bataria hantu. Ada hantu dah datang. Akan kira-kira begitu. Tapi Yesus benar-benar Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Itu debatable. Bisa saja orang tidak tahu berapa jarak antara perahu yang sedang ditumpangi oleh murid-murid dan Yesus. Sampai mereka berteriak itu hantu. Tapi ada yang menarik pada ulasan minggu yang lalu. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati hari ketiga, ada sekelompok orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. 2 orang yang sedang dalam perjalanan ini didatangi oleh Yesus. Alkitab mencatat Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka pun tidak kenal siapa Yesus yang sedang berjalan. Ini lebih soe saudara. Ini lebih roksoe ini. Kalau murid-murid yang lagi ada di perahu debatable. Bisa saja oleh karena jarak murid-murid dan Yesus masih agak jauh. Tapi ini soba jalan sama-sama kong dorangnya ndak kenal. Oteleh. Memang kuman sudah lalu sekali itu. Tetapi kita punya jawaban untuk hal itu. Karena mereka, saudara yang hadir minggu lalu ibadah raya kedua, masih ingat? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45 adalah jawaban. Kenapa pada akhirnya pandangan mereka tertutup? Oleh karena ini lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya
Ketika Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan mereka, ada pandangan yang menutupi mereka. Mereka perlu menerobosi pandangan iman itu sehingga mereka mengerti bahwa yang sedang berjalan dengan mereka itu Yesus. Mereka pada akhirnya berkata, mereka ngomong begini, saudara baca di Lukas 24 ini. Pantasan dari tadi roh kami berkobar-kobar ketika dia sedang bicara sebelum Yesus mengadakan perjamuan kudus itu. Sekali lagi saudara, dekat dengan Allah dalam minggu lalu kita bahas di bagian A, dari jauh Tuhan menampakkan diri. Artinya ada posisi Yesus yang bisa saja posisi Yesus itu jauh. Ternyata Yesus itu akan dekat manakala mereka mengerti kitab suci. Waktu Tuhan membuka pikiran mereka, mereka mengerti kitab suci. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Itu sebabnya minggu yang lalu saya katakan bahwa orang-orang yang semakin dalam dengan firman, orang-orang yang semakin dalam firman Tuhan, ada saja hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan buat dan Tuhan akan kerjakan atas hidupnya. Katakan amin. Malam ini saya mau bicara pada bagian B dari ayat yang sama, Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan amin. Katakan bersama, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. 2, 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Katakan amin. Itu pernyataan Tuhan kepada umat Tuhan. Itu pernyataan Tuhan kepada bangsa dan umat pilihannya. Pada satu keadaan atau pada sebuah situasi yang seolah-olah kehilangan pengharapan. Israel yang sedang dalam tawanan, Israel yang sedang dalam pembuangan, yang nyaris jauh dari kasih itu. Tapi datang firman Tuhan meneguhkan mereka. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan bagian ini, saya mendapati poin yang penting bahwa ternyata manusia dan Tuhan itu terpisah jaraknya oleh karena dosa. Minggu lalu sudah kita bahas itu. Dosa pada akhirnya memisahkan manusia dengan Allah. Allah itu menjadi begitu jauh. Allah itu menjadi tak terjangkau. Allah itu menjadi sulit untuk ditemui dan didekati. Bukan karena Allah seolah-olah hendak meninggalkan manusia. Tetapi Alkitab berkata, Yesaya pasal 59 sampai 60, bahwa dosalah yang membuat Allah itu terpisah dan menjauh. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan bukan terlalu pendek untuk menolong, tetapi dosa, telinga Tuhan bukan tidak terlalu tajam untuk mendengar doa, bukan. Tetapi oleh karena pelanggaran dan dosa, maka semua itu terasa jauh. Yeremia dalam pewahyuan Tuhan mendapatkan jawaban ilahi bahwa ternyata kasih itu menjadi magnet yang tadinya manusia itu jauh dengan Tuhan, tapi pada akhirnya menjadi dekat dengan Allah. Kenapa pada akhirnya manusia itu bisa dekat dengan Allah? Apa yang menarik manusia yang jauh itu dekat dengan Allah? Kasih. Dengar sekali lagi, kasih itu menjadi magnet yang pada akhirnya menarik manusia dekat dengan Allah. Katakan haleluya. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita. Apa? Tiada yang ku rasa.
Kalau bukan kasih, jikalau bukan karena kasih Tuhan, kita tetap dalam posisi yang jauh dengan Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Nya yang firman Tuhan katakan, Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu begitu kuat menarik manusia yang jauh dari alam pada akhirnya mendekat. Kasih itulah yang mendorong Allah yang tadinya sedang berpangku tangan, berdiam dan duduk dalam tahta kemuliaannya. Bahkan Dia jijik melihat manusia oleh karena berkubang dengan segala dosa dan pelanggaran. Tapi kasih itu membuat Tuhan itu berdiri dari tahtanya, lalu Dia melangkah turun dari tahtanya, lalu Dia mulai mendekati manusia yang jauh itu. Dengar, kasih itu menjadi magnet baik Allah yang dalam kemuliaannya dan manusia yang dalam kondisi terbuang dan terpuruk oleh karena dosa. Dia menjadi dekat. Ternyata basically-nya semua hanyalah karena kasih. Tidak ada dasar yang lain yang dibuat dan yang menjadi alasan Allah untuk pada akhirnya manusia itu dekat dengan Allah selain dasarnya kasih. Katakan amin. Sekali lagi, tidak ada dasar yang lain. Kita yang jauh dan kita pun dalam posisi yang jauh, lalu Allah datang mendekat. Dasarnya cuma karena kasih. Bukan karena saya pendeta dan bukan karena saudara jemaat. Bukan karena embel-embel aktivitas atau label predikat sosial atau bahkan mungkin predikat agamawi yang sedang melekat pada kita. No. Karena kalau seandainya predikat agamawi yang sedang melekat pada kita, jauh orang. Karena akan ada para petinggi-petinggi gereja yang akan menjadi prioritas. Tapi bukan di situ yang menyebabkan kita bisa dekat kepada Allah dan Allah mendekat kepada kita selain karena kasih Allah. Kalau seandainya jabatan gerejawi itu menjadi alasan kita yang jauh tiba-tiba jadi dekat, saya akan angkat seluruh jemaat menjadi pejabat gereja. Kalau seandainya jabatan gerejawi itu menjadi alasan kita yang jauh dengan Allah, lalu tiba-tiba jadi dekat oleh karena jabatan gerejawi, maka segala cara kita akan halalkan untuk kalau boleh kita mendapat kedudukan dalam jabatan gerejawi. Pakai doile kalau perlu. Kenapa? Karena ternyata jabatan gerejawi menjadi alasan kita yang jauh menjadi dekat. Tapi tidak. Bukan soal jabatan gerejawi, bukan karena predikat sosial, bukan karena embel-embel yang sedang melekat pada kita. Tapi sesungguhnya kita yang jauh, Allah yang jauh tiba-tiba bisa saling mendekat cuma karena kasih Tuhan. Tepuk sorak dulu bagi Allah kita. Karena itu dasarkan segala hal pada kasih. Dasarkan semua hal pada karena kasih Tuhan. Itu yang selalu saya katakan kepada jemaat. Melayanilah Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Berkorban oleh karena kita mengasihi Tuhan.
melakukan aktivitas rohani, pelayanan-pelayanan profetik yang ada, pelayanan diakonia yang saudara mungkin terbeban di sana, atau apa saja pelayanan-pelayanan, pembangunan gedung gereja, atau apa saja yang hendak kita buat. Dengar, lakukan semuanya itu oleh karena kasih. Tuhan bicara lewat Rasul Paulus. Apa artinya kita punya semua karunia-karunia roh, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu seperti tong yang kosong, lalu dia berbunyi nyaring, kata firman. Itu sebabnya dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13, dia menutup bahwa 3 hal ini yang paling besar. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya apa? Ialah kasih. Tuhan menempatkan kasih menjadi bagian yang paling besar. Waktu saudara meletakkan korban persembahan tadi, saudara maju sebentar meletakkan korban persembahan, lakukan karena saudara mengasihi Tuhan. Ketika saudara dapat jadwal pemimpin pujian di ibadah pelwa, pelpri, pelnap, pelprap, atau apa saja, melayanilah karena kasih. Ketika saudara dapat jadwal pelayanan diakonia hari Minggu, lakukan karena mengasihi. Katakan amin. Lakukan karena mengasihi Tuhan. Jangan berkorban didasarkan pada saya berkorban karena saya tahu waktu saya berkorban saya akan diberkati. Itu salah. Sangat-sangat salah. Itu pemahaman teologi kemakmuran 10-an tahun lalu sempat booming luar biasa. Orang berkorban, orang berani beri apa saja untuk Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu datang ke Sorong dalam pelayanan, waduh, saya lihat itu di KKR, saudara, di KKR jemaat-jemaat, pendeta-pendeta datang, mereka datang bawa sertifikat, bawa BPKB Oto, bawa, mereka tabur. Ketika dengar pengajaran tentang bagaimana Tuhan yang kaya raya akan memberkati waktu kita menabur. Lalu saya langsung dengar sebuah kesaksian. Ada seorang dia bersaksi begini. Saya memberikan mobil, kebetulan mobil itu mobil angkutan kota, angkot di Sorong. Tapi kalau di Sorong selalu dia bilang taksi. Saya beri mobil taksi saya, angkot. Sekali lagi kalau di Sorong itu, kalau di sini angkot, di Sorong Doren dia bilang taksi. Saya tabur mobil taksi saya karena saya percaya saya akan dapat Innova. Bayangkan saudara. Dorang berani tabur, berani bawa BPKB. Aduh. Tapi dasarnya ternyata kita seperti main judi dengan Tuhan kalau begitu. Kita menabur karena kita berharap kita akan dapat yang lebih. Saya percaya saudara, waktu kita menabur kita pasti akan menuai. Saya percaya setiap saudara menabur, saudara pasti akan menuai. Saya klaim dengan iman, JPA adalah ladang yang subur. Katakan bersama, JPA adalah ladang yang subur. Sekali lagi 2, 3. JPA adalah ladang yang subur. Katakan amin. Dan saya percaya setiap kali saudara menabur di tempat ini, saudara akan menuai. Saudara akan menuai. Saudara akan menuai. Katakan amin. Katakan bersama, saya pasti akan menuai. Katakan, saya pasti menuai. Katakan amin. Tapi waktu saudara menabur, jangan karena tuaian itu. Taburlah karena saya mengasihi Tuhan. Soal menuai itu urusan Tuhan. Saya menabur karena saya mengasihi Tuhan.
Saya kembalikan milik Tuhan karena saya mengasihi Tuhan dan saya mau taat akan firman. Lakukan segala sesuatu oleh karena mengasihi Tuhan. Oleh karena mengasihi Tuhan. Sekali lagi, basically-nya seperti itu. Bahwa kasih itu menjadi magnet, menjadi daya tarik untuk dari yang jauh sana manusia, dia bisa mendekat kepada Allah. Dari Allah dalam takhta kemuliaannya, dia datang mendekat kepada manusia yang jauh. Sekali lagi semua itu dikerjakan, didorong oleh karena kasih. Saya selalu mempercayai bagian ini, bahwa kasih Tuhan itu apa? Kasih Tuhan tidak bersyarat. Katakan bersama, kasih Tuhan tidak bersyarat. Sekali lagi, kasih Tuhan tidak bersyarat. 2, 3. Tapi janji Tuhan bersyarat. Ucapkan bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Saudara, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Tidak ada syarat untuk dia mau menyatakan kasihnya tanpa syarat. Imani dulu dan pegang dan jadikan ini dasar. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan dia bersyarat. Saya percaya itu, saudara. Kalau seandainya kasih Tuhan itu bersyarat, tidak ada di antara kita yang layak menerima kasih Tuhan. Kalau Tuhan pakai syarat. Tapi karena kasih Tuhan tidak bersyarat, maka kita pun berhak menerima kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan pakai syarat, kalau Tuhan mau pakai syarat begini, contoh sederhana, bahwa bukankah bangsa pilihan itu Israel, orang-orang Yahudi? Contoh sederhana, syaratnya adalah bisa berbahasa Ibrani. Ada di antara saudara yang bisa bahasa Ibrani? Conversation bahasa Ibrani? Nah, ada di antara orang yang berlayak menerima kasih Tuhan. Karena ternyata mulai dari gembala saudara, kecuali itu cuma Shalom, Yufajire, El Shaddai, ya itu kata-kata begitu bolehlah. Mar kalau semua sampai dengan bicara, bayangkan saudara kalau Tuhan pakai syarat. Untuk mengerti tentang Tuhan harus dengar, kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Saya sedang bicara pada perspektif kasih. Izinkan saya mau tutup dengan 2 contoh tentang bagian ini. Dengar, jangan salah tangkap apa yang hendak saya uraikan. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tetapi waktu Allah mau menyatakan kasih, Allah akan selalu punya alasan. Bukan syarat, tapi ada sebuah alasan. Ada sebuah alasan. Dengar, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi selalu punya alasan. Saya harus ulang kalimat saya sehingga saudara tidak salah mengerti. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tetapi selalu punya alasan. Selalu punya alasan. Contoh begini, saudara, orang tua, mana yang bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anak, ada anak-anak yang masih sekolah SD lah, SD, boleh?
Mana yang ada anak-anak yang punya SD? Oh, Ibu Masya, boleh tanya? Kalau apa namanya? Apa kotek itu kecil nama ini? Emma. Dia mau pergi sekolah, dia kasih duit jajan? Oke. Tidak mau bongkar rahasia keluarga, tapi sekedar sharing. Kalau Emma pergi sekolah, jajannya berapa itu? Berapa? 5 sampai 10 ribu. Oke? Mana lagi orang tua yang punya anak SD? Oh, yang bagus tunjung gua. Pergi sekolah, jajannya berapa? Begitu, 5 ribu. Itu adalah kasih yang dia anak-anak nyanda pernah minta, tapi orang tua tahu waktu anak mau pergi sekolah pasti ada uang jajan. Oke? Tanpa syarat, tanpa syarat. Anak itu dia tidak menuntut atau pokoknya orang tua lakukan dengan segala kasihnya tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia beri uang jajan 5.000 atau 10.000 karena kasih. Tapi begini, satu waktu ini ibu-ibu ini oleh karena pekerjaan yang dorang siang itu ada pekerjaan di luar kota atau mungkin ada urusan yang pulang sore yang sampai makan siang itu tidak sempat mau disiapkan. Tidak sempat disiapkan. Saudara, apa yang akan dilakukan oleh ibu-ibu ini? Saya pastikan uang jajan akan dilebihkan 20.000. Nanti sebelum pulang ke rumah makan di sekolah. Karena mama nyendak sempat mau masak. Mama ada urusan di Manado. Kenapa uang jajan itu ditambahkan? Ada sebuah alasan. Jadi kasih itu tadi yang range-nya itu tidak ada syarat di sana. Tidak ada syarat. Tetapi oleh karena sebuah alasan, maka ada sesuatu yang lebih yang diberikan. Ada sebuah alasan. Ketika anak menyampaikan sesuatu, mama di sekolah ada begini, ada begini, ada begini. Hari ini torang ada ibadah di sekolah, mau baderma, maka uang jajan itu akan ditambahkan. Kan akan jadi begitu. Artinya begini, ketika orang tua melakukan sesuatu yang lebih karena ada alasan. Dengar, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tetapi akan selalu punya alasan. Boleh katakan amin? Sekali lagi, kasih Tuhan dia tidak bersyarat, tapi selalu punya alasan. Izinkan saya mau bicara 2 alasan kenapa Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Pertama, Lukas 19, cerita tentang Sakeus. Oke, kita baca Lukas 19 ayat 1 mulai. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Terus 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kita lompat pada ayat yang ke-5 ya. Coba 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Katakan amin. Apa respon, reaksi yang terjadi pada lingkungan sosial? Ayat 7, coba. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, Sakeus itu jauh, tapi dia jadi dekat dengan Allah.
Yesus. Bayangkan saudara, Sakeus itu dilabel, dicap, dijudge bahwa dia orang berdosa. Orang-orang bilang Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus yang jauh itu tiba-tiba jadi dekat. Allah yang jauh datang mendekat kepada Sakeus. Sekali lagi, kasih itu tidak bersyarat, tapi kasih itu selalu punya alasan. Sekali lagi, kalau seandainya kasih itu bersyarat, Sakeus tidak akan pernah berhak menerima kasih. Tapi Allah menemukan sebuah alasan. Kasih itu selalu punya alasan. Saudara tahu apa yang ditemukan Tuhan? Alasan apa yang ditemukan oleh Tuhan, oleh Yesus pada Sakeus? Sampai Sakeus yang jauh, dia jadi dekat. Dari bacaan firman Tuhan dalam kitab Lukas 19 ini, saya menemukan sebuah alasan. Yesus menemukan alasan pada seorang yang namanya Sakeus. Usaha untuk melihat Yesus. Sakeus itu dia berusaha untuk melihat Yesus. Katakan bersama, berusaha untuk melihat Yesus. Kita tahu bersama cerita itu ya. Orang banyak telah menutupi jalan raya di mana Yesus akan lewat. Sakeus minta permisi, kita mau lihat. Tidak ada kesempatan, tidak ada celah untuk Sakeus bisa melihat. Tapi Yesus itu menjadi magnet yang luar biasa bagi Sakeus. Dia lari mendahului Yesus. Sepanjang jalan tidak ada ruang untuk Sakeus bisa melihat Yesus. Tidak ada. Alternatif terakhir yang dipakai oleh Sakeus, naik di pohon durian yang kebetulan waktu itu lagi berbuah. Itu kalau Sakeus waworuntu atau Sakeus repi, pohon durian itu. Di rumah bawah kan? Sakeus asa. Dengar, pilihan terakhir. Oleh karena Sakeus tidak bisa menerobosi brigade orang yang begitu padat, ribuan orang yang sedang memadati jalan itu. Pilihan terakhir, naiklah dia di pohon. Yesus lewat di situ. Yesus bilang begini, Lazarus, turunlah engkau dari pohon itu. Anak sekolah minggu bilang, so salah ini encik dah mengajar. Masa dia bilang Lazarus? Tapi namanya guru sekolah minggunya nak pernah kehabisan akal. Lazarus, turunlah engkau dari pohon itu. Karena itu Sakeus petampa. Namanya guru-guru nak akan pernah kehabisan akal orang. Aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus turun. Bayangkan saudara, justifikasi itu langsung terjadi. So salah kuman Yesus. Masa dia mau pergi di rumah orang berdosa? Teleh, orang ini tuh pelayan-pelayan yang aktivis di gereja. Jangankan Yesus, sedang pimpinan gereja rupa nak pernah datang. Nongkong ini Yesus yang top leadernya. Aduh, itu kan membangkitkan kecemburuan itu. Kasih tidak bersyarat, tapi kasih selalu punya alasan. Ada alasan kenapa Yesus yang jauh, Sakeus yang jauh, tiba-tiba mereka mendekat. Ada alasan. Sakeus dijumpai oleh Tuhan. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Katakan amin.
Dengar, usahamu itu diperhitungkan Tuhan. Tidak ada satu bagian usaha yang diabaikan oleh Tuhan. Tidak ada. Setiap usaha-usaha kita itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu. Sekecil apapun bagian usaha yang kita buat, sorga selalu memperhitungkan itu. Itu yang firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payamu di dalam Tuhan. Perhatikan, sebab bagian terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Sekecil apapun usahamu, sekecil apapun bagian yang engkau buat bagi Tuhan, dengar, sorga memperhitungkan itu. Tuhan memperhitungkan itu. Usaha itu ternyata adalah sebuah alasan untuk pada akhirnya Sakeus yang jauh, dia mendekat. Saya mau katakan sekali lagi, kasih Tuhan, dia tidak bersyarat. Tapi kasih itu akan selalu punya alasan. Dia selalu punya alasan. Sakeus dijumpai Tuhan sebuah alasan sehingga magnet kasih itu bergerak dengan luar biasa. Bayangkan saudara, ini pejabat. Dia sampai rela naik di pohon itu. Setiap kali wisatawan ke Yeriko akan lewat di kota Yeriko itu dan selalu ditunjukkan pohon Sakeus. Selalu orang katakan, tour guide katakan, inilah pohon di mana Sakeus naik waktu Yesus lewat di kota Yeriko. Kadangkala bis, kadangkala berhenti sesaat, lalu orang foto-foto. Walaupun kadangkala terjadi perdebatan, ndak kelihatan pohon lain, cuma mungkin arealnya masih di situ dan sebagainya. Pokoknya kira-kira peristiwa histori itu ada. Sakeus dia memanjat pohon itu, berusaha untuk melihat Yesus. Itu alasan kenapa kasih Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kenapa? Sakeus dia berusaha untuk melihat Yesus. Dengar jemaat Tuhan, sekecil apapun usahamu, sorga selalu memperhitungkan itu. Ada bagian di mana mungkin gereja terlewatkan, terabaikan, terlalaikan bagian-bagian yang kita buat kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Mungkin terlewatkan, mungkin terabaikan. Tapi dengar, sorga dia tidak akan pernah mengalpakan, melalaikan setiap usaha yang kita buat. Sorga tahu apa yang kita buat. Saudara sibuk cari dana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sorga catat semua itu. Oh, ini ibu, bapak, dorang ada berusaha cari dana. Keringatnya sekian, Tuhan hargai itu. Yang diperhitungkan Tuhan, keringatnya dihargai Tuhan. Waktu Tuhan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan bilang begini, engkau akan makan oleh karena jerih lelamu, keringatmu, engkau akan berpeluh untuk mendapatkan makan. Itu saudara, saya lupa kalimat, baca dalam kitab Kejadian Fatsal 3 waktu Tuhan menghukum. Jadi diupahi oleh karena
berkeringat, kira-kira begitu. Di mana? Kejadian 3 lah. Nanti saudara baca di sana waktu Tuhan. Coba bantu supaya saya tidak keliru. Kejadian 3 lah. Ayat berapa itu? Waktu Tuhan bicara kepada Adam. Terus ayat berapa itu? Lanjut. Waktu Tuhan mulai menghukum kepada Adam itu. Kamu akan makan. 17, oke. Coba lihat. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau perhatikan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan bersusah payah. Terjemahan yang lain mempergunakan berpeluh, berkeringat, kira-kira begitu. Ayat 19. Coba. Dengan berpeluh, ya, dengan berpeluh. Berpeluh itu apa ya? Berkeringat ya. Dengan berkeringat engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi dan seterusnya. Jadi Tuhan bilang engkau akan diberkati waktu berkeringat, kira-kira begitu. Itu sebabnya kalau saya berkhotbah berkeringat gitu. Karena kalau nyanak basuar, nyanak makang itu. Yang repot kalau kerja di kantor kok mengada AC, nak bebasuar kasihan dia. Karena enggak repot. Mungkin bukan begitu saudara. Tetapi yang dimaksudkan itu usaha. Maksudnya itu usaha. Bukan soal DP basuar. Tapi maksudnya ada usaha. Nah usaha itu sampai berpeluh. Saudara, Tuhan tahu usahamu sampai berpeluh. Ada cari dana kasihan dia. Tuhan catat itu. Katakan amin. Dasarnya berpeluh bukan Carlota saudara. Karena kalau Carlota bukan dasar. Oleh karena banyak Carlota maka Tuhan enggak saudara. Dasarnya karena berusaha. Jadi kalau saudara mau lakukan sesuatu, nah usah banyak cuap-cuap, nah usah. Kerja saja. Karena yang mengupahi kita itu Tuhan. Katakan amin. Nah, ini kalau di rapat kadangkala saya kurang berani. Karena kalau di khotbah kadangkala terlalu berani. Jadi usaha itu menjadi alasan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Lakukan saja. Ada lagu yang bilang begini. Jangan mana itu ya? Pandang saja. Pandang saja Yesus. Pertamanya gimana? Pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain. Katakan amin. Bilang di kiri kanan, lihat Yesus. Bilang, lihat Yesus. Jangan lihat apa kita. Boleh katakan amin. Lihat saja Yesus. Maka itu alasan kita akan berusaha. Berusaha. Jangan lihat manusia. Jangan lihat. Melayani, lihat Yesus. Jangan lihat manusia. Kalau mau lihat manusia, kadangkala kecewa ya. Sekali lagi ada banyak pengalaman yang saya alami. Tapi saya mau berkata saudara, saya mau belajar untuk terus lihat Yesus. Lihat Yesus. Karena waktu kita lakukan bagian itu, ada cara Tuhan untuk Dia akan mengupahi kita. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya saksikan akan hal ini. Tetapi sekali lagi izinkan saya bersaksi tentang kejadian ini. Biasalah dinamika organisasi di gereja seperti itu. Pada akhirnya oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang dan berbagai, pada akhirnya saya ada pada
sebuah kelompok yang tatkala selesai kontestasi gereja musda saya ada di luar. Singkat cerita saudara, sebuah kegiatan akbar di Papua Barat waktu itu, perayaan hari ulang tahun Papua atau perayaan hari ulang tahun GPDI masuk di Papua, jadwal di Sorong. Puncak acara saya diminta untuk menjadi worship leader di puncak acara. Jadi sesudah rangkaian kegiatan saya diminta oleh seksi acara panitia. Kebetulan waktu itu koordinator seksi acara Pendeta Randy Sanger. Dia koordinator seksi acara. Dia minta, bro, jadi WL di acara puncak. Siap bro. Saya sudah latihan bersama dengan tim altar semua. Besok puncak acaranya. Dan ini saksi hidup ini, si Ibu Meis Goheto, gitu. Saya sudah latihan persiapan. Hari ini majelis daerah buat pleno. Salah satu keputusan pleno adalah membatalkan saya jadi worship leader. Saya didatangi oleh wakil ketua MD waktu itu. Ade, saya minta maaf. Kenapa? Saya juga bingung dengan Ade punya kawan Nua. Dia orang Papua. Kenapa? Tadi kita rapat, saya ditugaskan. Apa? Kakak apa? Kita punya keputusan tadi, Ade tidak boleh WL besok. Oh, no problem, tidak masalah. Tidak masalah. Sempat terjadi konflik waktu itu di antara pelayan, semua hamba-hamba Tuhan telepon, boykot, demo, tidak hadir. Nah, saya dorong hadir, semua hadir. Saya katakan, cuma sempat saya bicara agak sedikit keras kepada wakil ketua MD waktu itu. Saya bilang begini, aduh, tidak masalah sebenarnya. Cuma kan agak kewibawaan MD, masa cuma mau membatalkan WL harus pleno MD, kan enggak lucu. Masa pleno MD membahas urusan remeh-temeh WL, suruh saja koordinator seksi acara, selesai gitu. Singkat ceritanya, saya hadir, besok saya hadir. Saudara, ketika saya hadir di acara, masuk acara sudah telepon, Pastor Randy dia telepon, bro boykot acara, no, jalan, kerja, tetap kerja. Saya kerahkan semua teman-teman yang selama ini mensupport, hadir, sukseskan kegiatan puncak acara dari perayaan HUT GPD. Saya pun hadir. Besoknya saya hadir. Jemaat sudah sempat terjadi pertentangan, wah bla 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 dan sebagainya. Saya katakan tidak, hadir. Saya besoknya hadir di puncak acara. Masuk. Saya sendiri di mobil, Ibu Gembala dan jemaat sudah tidak hadir. Saya hadir. Ketika saya masuk mobil Fortuner putih, saya masuk di area, teman-teman gembala datang ke rumah. Aduh, bro bisa datang bla bla bla. No problem. Hadir, ikut acara, ibadah selesai. Singkat ceritanya saudara, setahun kemudian saya ditelepon oleh majelis daerah. Ada anggota majelis daerah yang berhalangan, sehingga saya diminta untuk menggantikan setahun kemudian di acara yang sama, hari ulang tahun GPDI masuk di Papua, yang tahun kemarin itu diadakan di Papua Barat dan tahun ini diadakan di Papua, di Jayapura waktu itu. Saya ditelepon, saya katakan kepada teman-teman MD, saya akan support, saya akan dukung, saya tidak perlu ada dalam jajaran, saya akan mendukung. Mereka katakan tidak, mereka tahu saya agak sedikit keras di situ. Mereka telepon mami bicara akang, mami telepon bla bla bla, begini. Saya katakan tidak. Saya pada akhirnya melunak ketika salah seorang teman majelis pusat dia telepon, hadir besok, pelantikan besok. Aduh, so kebangetan kumansu sampai MP itu telepon untuk pelantikan. Saya pada akhirnya pergi. Itu sudah acara puncak saudara, samalah kegiatannya acara puncak. Pesawat dari Sorong itu pagi, penutupan sore. Siang, penutupan ibadah mulai pada siang hari di auditorium Uncen. Kapasitas gedung itu mungkin sekitaran 5.000. Ada 3.000-an atau 4.000-an pendeta hadir dalam acara itu. Teman-teman dari Sorong
tidak tahu saya ini hadir mungkin cuma karena memang itu puncak perayaan HUT GPD, sehingga saya hadir. Saya pakai putih hitam, saya duduk di paling belakang. Dari bandara saya langsung bersama Ibu Gembala, saya langsung duduk di paling belakang auditorium itu. Lalu Pendeta Adi Sujaka selaku Sekum, dia maju ke depan, dia kasih pengumuman. Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, ada pelantikan anggota majelis daerah baru dari Papua Barat. Saya mengundang Pendeta Calvin Waworuntu. Semua tepuk tangan. Saya jalan santai. Oke, saya berlutut. Saya berlutut lalu hendak didoakan. 2 majelis daerah dan majelis pusat. Sekian banyak majelis pusat hadir. Waktu menyanyi, saudara, tiba-tiba saya mulai nangis. Saya mengerti, saudara, kalau saya dalam kondisi seperti itu, ada sesuatu yang Tuhan mau bicara pada saya. Ada sesuatu yang Tuhan hendak konfirmasi pada saya. Saya mulai tanya, Tuhan ada apa Tuhan? Saya menangis mulai menjadi-jadi. Mungkin orang melihat saya seperti terharu terima jabatan. Padahal bukan, saudara. Ini kali kedua dan untuk beberapa kegiatan secara nasional saya ada. Sehingga bagi saya bukan soal itu. Saya mulai tanya, Tuhan ada apa, Tuhan ada apa? Dan dengan begitu cepat sebelum doa itu selesai, Tuhan bicara begini. Ingatkah kamu tahun yang lalu apa yang terjadi padamu? Itu saya menangis lebih menjadi-jadi. Hari ini saya mempermuliakan kamu. Itu yang saya mau katakan. Setiap usaha kita, nggak usah lihat orang, lihat Tuhan. Ada waktu Tuhan, bagaimana Dia akan mengangkat kita. Katakan amin. Kasih itu tidak bersyarat, tapi kasih selalu punya alasan. Sekali lagi, kasih tidak bersyarat, tapi kasih akan selalu punya alasan. Sakeus, dia berusaha mencari Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Tuhan mendekat padanya. Biar kiranya kita akan berusaha untuk terus mau mencari Tuhan. Karena itu akan membuat kita melihat, mengalami, Tuhan akan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tepuk sorak bagi Allah kita. Mari pemain musik, saya tutup dengan bagian ini. Yang terakhir, kasih tidak bersyarat, tapi kasih selalu menemukan alasan. Bagi Sakeus, Tuhan menemukan alasan. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Itu yang menyebabkan pernyataan sorga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya tutup dengan bagian ini. Mazmur 118 ayat 26. Sama-sama dengan suara keras kita baca ayat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Oke, tampilan di LCD ada, biar agak kabur-kabur. Orang baca sama-sama ayat ini. Mazmur 118 ayat 26 dengan suara yang paling keras. 2, 3. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Baru 10 orang yang bilang amin. Kita baca sekali lagi, lalu akhiri dengan kata-kata iman, dengan kata amin, dengan kuat. 3, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ternyata rumah Tuhan itu adalah alasan untuk kasih itu mengalir. Ternyata rumah Tuhan menjadi alasan untuk dia yang seolah-olah enggan memberkati. Dia mau memberkati kita. Dari dalam rumah Tuhan ini dia menemukan alasan. Oh, saya mau memberkatinya. Dengar, JPA itu menjadi alasan untuk dia mau memberkati kita. Katakan amin.
gerejamu ini menjadi alasan untuk dia mau memberkati kita. JPA, rumah Tuhan ini menjadi alasan berkat-berkat Tuhan tercurah untuk setiap kita. Sekali lagi dengan meriah tepuk sorak bagi Allah kita. Ingat kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bolehkah kita katakan dari awal? Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari katakan bersama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus lagi, sekali lagi, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Kasih itu selalu punya alasan, saudara. Dengar sekali lagi, kasih itu selalu punya alasan. Tidak bersyarat, tapi dia punya alasan. Rumah Tuhan ini menjadi alasan Tuhan. Dia mau mencurahkan berkat-berkat itu atas kita. Tuhan berkata, Dia memberkati kita dari dalam rumah Tuhan. Itu menjadi alasan Tuhan. Sakeus tatkala dia berusaha untuk melihat Yesus, itu menjadi alasan Tuhan untuk dia menikmati lebih banyak lagi kasih Tuhan. Malam ini buat Tuhan punya alasan. Dengar seberapa banyak kita yang hadir, seberapa banyak yang mengikuti live streaming. Dengar, buat Tuhan punya alasan untuk dia mau berkata pada kita, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Buat Tuhan menemukan alasan-alasan itu. Ingat kasih-Nya, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar. Lebih dalam lagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, kita berdoa. Tuhan menemukan alasan-alasan untuk dia melepaskan berkat. Bapa, dalam nama Yesus ini tangan-tangan kami jemaat Tuhan terangkat. Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak. Kami percaya kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan pun mengasihi kami karena firman-Mu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tapi ada hal yang lebih yang kami rindu dari kasih itu. Ada sesuatu yang lebih yang kami rindu untuk Tuhan buat dan Tuhan kerjakan bagi kami. Dan biar kiranya malam ini Engkau menemukan alasan-alasan dari kasih Tuhan itu mengalir pada kami. Engkau temukan itu pada kami, pria, wanita, bapak, ibu, pemuda, pemudi yang ada. Engkau menemukan alasan-alasan untuk mencurahkan kasih Tuhan yang lebih dahsyat, mencurahkan kasih Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat bagi kami. Terima kasih Bapak, kalau ada yang datang malam ini dengan pergumulan, persoalan, masalah, kami sedang mengharapkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Anugerah Tuhan turun atas kami. Tuhan menjadi jawaban, Tuhan menjadi pertolongan, Tuhan pembuat mujizat yang besar. Amen. Untuk setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya malam ini Tuhan menemukan alasan. Amen. Untuk Engkau akan berkata pada kami, aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Kami percaya Engkau Tuhan akan melakukan itu atas kami. Engkau Tuhan akan mengerjakan itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Bolehkah kita mulai bersyukur kepada Tuhan? Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan kami. Terima kasih untuk firman yang memberkati kami. Buat Engkau menemukan alasan untuk kasih itu mengalir. Kasih itu mengalir semakin dahsyat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Meteraikan firman untuk setiap kami. Kami mau seperti Sakeus, berusaha mencari dan melihat Yesus. Kami tahu setiap usaha kami, sorga memperhitungkan itu. Dan kami mau sama seperti yang firman Tuhan katakan, ada di rumah Tuhan,
Karena dari dalam rumah Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami terima firman, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan berkati kita. Adakah yang kali pertama hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Yang kali pertama, kalau ada, boleh mengangkat tangan di tempat duduk saudara kalau ada. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Saya percaya berkat-berkat sorga tercurah bagi kita. Tuhan berkati. Jadi berkati firman Tuhan, mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Lagi berikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Persembahan di bawah di meja yang ada di depan. Mulai dari bangku sebelah kiri saya. Sambil korban persembahan kita bawa ke depan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Semua terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kambing. Hujan mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, kan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar, Roh Kudus membakar setiap kambing. Bakar, bakar, bakar. Langkah hujan mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Amin. Seperti Tuhan yang suruh memberikan persembahan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kambing. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Boleh sekali lagi, serukan lebih keras lagi. Roh Kudus membakar setiap kambing. Naikkan hujan mujizat terjadi. Masih kurang keras, sekali lagi katakan. Roh Kudus membakar setiap kambing. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu,
Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Biar rintis membakar siap kita malam hari ini. Amin. Bakar jiwa kita hari ini. Haleluya. Kita akan segera menutup ibadah raya malam hari ini. Biar sekali lagi. Belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, Bakar siap kami. membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, Kemuliaan Tuhan dinyatakan. sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasih-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani Sampai seluruh negeri. sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Sampai Sampai seluruh. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api Sekali lagi, dipenuhi api kemuliaan-Mu. dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Biar belas kasih-Mu Tuhan itu memenuhi kehidupan kami. Malam ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami menemukan kasih yang kekal dari Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang hadir malam ini, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan Tuhan malam hari ini bahwa kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi kasih Tuhan selalu ada alasan untuk Tuhan lihat. Dan kami percaya setiap kehadiran kami itu pun menjadi alasan Tuhan bergerak memberkati kami malam ini. Kehadiran kami, kerinduan kami kepada Tuhan menjadi alasan kasih yang kekal itu boleh menjadi bagian kami. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang datang malam hari ini. Kalau kasih yang kekal boleh menjadi bagian kami, maka setiap pergumulan, masalah, persoalan kami terlalu kecil bagi Tuhan. Karena kami
kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang besar itu menjadi jaminan pertolongan bagi kami. Kemenangan-kemenangan pasti terjadi. Mujizat-mujizat dari Tuhan akan kami alami di hari-hari ini. Yang penting kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus menemukan Tuhan. Dan Tuhan mendapati ada alasan-alasan untuk kami terus menikmati kasih yang kekal. Bapak Ibu pemuda remaja sampai pada anak-anak, kami percaya Tuhan tahu setiap usaha kami. Ketika kami datang di rumah Tuhan, ini bentuk kami mau berusaha kepada Tuhan. Pemberian hidup ini cuma kepada Tuhan. Dan jaminan firman-Mu, setiap persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Itu terjadi bagi kami umat-umat Tuhan. Setiap apa yang kami buat bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan. Setiap taburan-taburan jemaat Tuhan, lewat persembahan-persembahan yang ada, kami tahu jaminan firman-Mu, Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda. Ketika jemaat mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, kami tahu ini pun adalah kebenaran firman. Kami tidak mau mengambil bagian ini, karena ini adalah milik Tuhan. Dan ketika jemaat melakukan firman-Mu, bukankah firman-Mu yang berkata bahwa seluruh persembahan persepuluhan di rumah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai ribaan kami penuh melimpah dengan berkat Tuhan. Ada kejutan-kejutan yang Tuhan akan buat, ada mujizat-mujizat kreatif dari Tuhan. Itu terjadi bagi umat-umat Tuhan ketika kami dengan setia dan taat melakukan kebenaran firman. Bahkan Tuhan akan memagari kami. Setiap belalang-belalang pelahap dan perusak itu dilalukan atas setiap pribadi, rumah tangga, pekerjaan, bisnis apapun, semua dilalukan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu ada pagar yang Tuhan buat ketika jemaat melakukan kebenaran firman-Mu. Setiap investasi yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan berkaitan dengan pelayanan yang ada, berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan. Mereka sudah berdiakonia pastoral di pastori, melayani meja kemurahan hamba Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu apa yang jemaat sudah lakukan tidak ada yang sia-sia, tapi semua Tuhan catat, Tuhan perhitungkan, dan janji Tuhan kembalikan berlipat kali ganda terjadi kepada seluruh jemaat Tuhan yang setia melayani dan mengasihi Tuhan. Bapak, tolong kami di hari-hari ini. Ada minggu yang baru akan kami jalani, tapi kami percaya firman-Mu. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan. Dari dalam rumah Tuhan kami melepaskan berkat atas umat-umat-Mu. Diberkatilah Jemaat Pusat Hermadidi di minggu yang baru akan kami jalani. Sukses dan berhasil itu terjadi atas umat-umat Tuhan. Dan kami tahu ada perlindungan Tuhan yang kuat akan menyertai umat-umat Tuhan dimanapun kami pergi dan kami berada. Di waktu siang dan di waktu malam ada tiang awan dan tiang api yang menudungi kami umat-umat Tuhan, sehingga kami terpelihara dengan sempurna di sepanjang minggu yang akan kami lewati ini. Bapa, Tuhan jagai hati kami, jagai iman kami, sehingga iman kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur buat lawatan Tuhan di ibadah raya yang kedua. Sejauh mana jangkauan firman-Mu yang sudah diperdengarkan, kami percaya itu terjadi keberkatan Tuhan yang luar biasa, dan kami diberkati Tuhan malam hari ini. Jemaat akan berpisah satu dengan yang lain, serta di perjalanan tiba di rumah dengan segala selamat. Semua pelayan-pelayan yang sudah melayani di sepanjang hari ini, kami tahu kami melayani Raja di atas segala raja. Ketika kami melayani Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, maka kami percaya janji-janji berkat Tuhan itu sudah terjadi atas seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah raya yang kedua di atas satu nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, amenkan setiap kata-kata berkat yang saya akan ucapkan. Tuhan memberkati hari-hari hidupmu, sehingga hari hidupmu penuh kemenangan, penuh mujizat, penuh keberkatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan tugas kerjamu, sehingga setiap tugas kerjamu diberkati dengan melimpah.
Tuhan memberkati kesehatanmu sehingga tidak ada sakit penyakit, wabah, virus, bala sampar, kecelakaan dan maut tidak akan menimpamu. Tuhan memberkati setiap rumah kediamanmu sehingga setiap keluar masuk di rumahmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga dan pernikahanmu sehingga di rumah tanggamu ada damai, ada sejahtera, ada keharmonisan dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih keberkatan Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehadiran umat-umat Tuhan. Izinkan beberapa menit saya sampaikan beberapa pengumuman sehubungan dengan pelayanan yang ada di minggu yang berjalan. Kegiatan kita di sepanjang minggu ini ada di Warta Jemaat dan saudara bisa mengikuti. Untuk besok hari Senin ada Kids JPA, ucapan syukur pada jam 3 sore bertempat di Adik Gamaliel Runtuh. Dan pada jam 6 ada Youth Family Coffee Break dari Youth Family bertempat di kawasan Megamas. Hari Selasa setengah 5 ibadah pelwap bertempat di gereja atas nama Ibu Agustin Nangin. Dan jam 7 ibadah Kompas bertempat di Bapak Donald Wowor. Hari Rabu jam 7 worship naik di gereja. Dan hari Kamis ibadah Permata Philadelphia, keluarga Saerang Suwu, Smyrna keluarga Rompis Manua, Victory Bapak Alex Wowor, Immanuel keluarga Tiwau Saerang, El Sadai keluarga Lopok Rumondor, El Gibor keluarga Tuera Tambuun, Alfa Omega keluarga Roro Kolowai atas nama Bapak Sami Tingon, Eklesia Ibu Febi Paprindam Paprindai Mailoor. Hari Jumat First Community jam 7 bertempat di saudara Kevin Repi dan jam 9 adalah doa semalaman. Hari Sabtu sepanjang hari doa puasa dan jam 1 penutupan doa puasa di gereja. Penanggung jawab pada minggu ini Permata El Gibor, piket ibadah Majelis Jemaat Bapak Sony Onibala. Kepada jemaat yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini, kami atas nama keluarga Gembala dan seluruh staf pelayanan mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu. Dan berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan, di Warta Jemaat sudah ada lembaran laporan untuk aksi janji iman Bapak Ibu Saudara kita semua berkaitan dengan pemasangan granit gereja yang kita sudah mulai galakkan. Dan kalau Tuhan berkehendak pada bulan Desember Natal kita sudah ada pada situasi gereja yang lebih baik. Gereja sudah bisa ada granit untuk gereja kita, bahkan untuk plafon. Ada satu anak jemaat Tuhan yang sudah berkomitmen akan membantu kita walaupun tidak 100%, tapi ada bantuan, ada taburan dari salah satu jemaat anak Tuhan yang bukan dari gereja kita. Dan kita terus berdoa kiranya Tuhan terus akan bekerja dengan luar biasa. Tadi pagi firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Lodewi Kambei dari Pangkal Pinang, dia katakan bahwa rumah doa harus dibangun dengan doa.
yang katakan amin. Bahkan ada bagian firman yang memberkati saya tadi pagi bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada banyak kali kita coba mengandalkan kekuatan manusia, tapi hari ini kita diubahkan oleh Tuhan. Biar kiranya Tuhan punya alasan untuk bergerak atas gereja ini. Ketika gereja ini kuat dalam pujian penyembahan, gereja ini kuat di dalam doa, kuat dengan firman, maka saya percaya Tuhan akan punya alasan-alasan bagaimana Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberkati dalam pelayanan yang ada, bahkan dalam pembangunan rumah Tuhan. Sehingga sangat diharapkan dukungan doa dari jemaat Tuhan, bahkan dukungan doa dalam kehadiran dalam kegiatan doa, baik itu di worship night, doa semalam suntuk pada hari Jumat, bahkan doa tutup puasa. Kiranya jemaat boleh sama-sama dalam kegerakan doa yang luar biasa, karena ternyata cuma doa yang akan menggerakkan Tuhan bekerja. Rumah doa dibangun dengan doa, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apalagi kalau panitia seluruh bergerak dalam doa, kita percaya tidak memakan waktu yang lama, gereja kita boleh selesai. Sebab itu Bapak Ibu bisa melihat ada janji-janji iman untuk pengadaan granit. Saudara bisa diberikan waktu mencicil sampai pada awal bulan, bisa mencicil setiap janji-janji iman saudara. Dan kalau saudara belum sempat memberikan janji iman pada beberapa minggu yang lalu, saudara bisa menghubungi panitia dengan iman. JPA adalah ladang yang subur. Ketika saudara menabur di ladang yang subur, pasti saudara akan mendapatkan tuayan-tuayan yang digandakan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang sudah kita komitmenkan dengan Tuhan. Pemasangan granit, saudara kalau lihat di bawah, saudara menabur, saudara tahu itu ada taburan saudara. Di tempat saudara berdiri, saudara duduk, ketika saudara menabur buat pengadaan granit, saudara akan berkata, bukan karena kita bisa, tapi semua cuma karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Maka kita boleh menabur dalam pembangunan rumah doa atau rumah Tuhan yang ada. Itu saja yang menjadi pengumuman. Ada kelompok-kelompok usaha dana yang terus bergerak. Minggu ini ada 3 kelompok yang sudah memberikan setoran usaha dana. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5 Force Community. Walaupun baru dilantik hari Minggu kemarin, Force Community sudah setor 1 juta buat usaha dana pembangunan rumah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap jerih lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita akan berfellowship sebelum kita akan tinggalkan rumah Tuhan.